Perkenalkan, nama saya Crescentia Camelia Borsitumorang dari kelas 12 IPA 1. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pemilu pada tahun 1955 hingga pada masa sekarang. Pemilu pada tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif. Beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI atau TII. Sejarah pemilu tahun 1955 didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu itu dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen atau DPR dan konstitus. Konstitus sendiri adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Sistem yang digunakan pada saat pemilu adalah sistem perwakilan proporsional. Berdasarkan sistem ini, wilayah Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan. Tapi pada akhirnya daerah ke-16 Indonesia, yaitu Irian Barat, gagal melaksanakan pemilu karena pada saat itu daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda. Lalu kemudian proses pemilu pada tahun 1955 yang dimulai pendaftaran sejak Mei 1954 dan selesai pada November 1954. Jumlah warga yang memenuhi syarat pemilu sebanyak 40 juta jiwa. Pada waktu itu, anggota TNI dan Polri boleh ikut memberikan hak suaranya, berbeda dengan pemilu saat ini. Saat pemilu dilakukan ada dua gelombang. Yang pertama adalah gelombang pertama, yaitu memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Lalu gelombang kedua yaitu pemilu untuk memilih anggota konstitusi. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember tahun 1955. Penyelenggaraan pemilu tahun 1955 memakai biaya 479 juta untuk kebutuhan perlengkapan teknis seperti pembuatan kotak suara dan honorarium panitia penyelenggara. Latar belakang pemilu tahun 1955. Revolusi fisik atau perang kemerdekaan menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Kemudian kedua, pertikaian internal baik dalam lembaga politik maupun pemerintahan cukup menguras energi dan perhatian. Yang ketiga, belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Undang-undang pemilu baru disahkan pada tanggal 4 April tahun 1953. Ada pula peserta pemilu tahun 1955, yaitu pemilu anggota DPR diikuti oleh 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan, sedangkan untuk pemilu anggota konstitusi diikuti oleh 91 peserta yang terdiri dari 39 partai. Bisa kita lihat dalam gambar ada beberapa partai yang mengikuti peserta pemilu tahun 1955 yang bisa kita lihat logonya pada gambar tersebut. Hasil pemilu tahun 1955 untuk anggota konstituan. Pemilu untuk anggota Dewan Konstituan dilakukan pada tanggal 15 Desember tahun 1955. Jumlah kursi anggota konstituen dipilih sebanyak 520, tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan, maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituen menunjukkan bahwa PNI, NU, dan PKI meningkatkan dukungannya, sementara Masyumi meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Apa perbedaan pemilu tahun 1955 dengan pemilu sekarang? Pada pemilu tahun 1995 dilaksanakan 2 kali, yaitu pertama anggota yang dipilih adalah untuk lembaga DPR dan pada pemilu kedua anggota yang dipilih adalah lembaga konstituanti. Berdasarkan segi organisasinya, pemilu tahun 1955 diikuti oleh 52 organisasi partai politik dan para masa reformasi. Pemilu tahun 1999 menjadi pemilu pertama yang dilaksanakan 48 organisasi politik yang berkontestasi pada pemilu ini dan PDIP keluar sebagai pemenang. Pada pemilu selanjutnya, yaitu pemilu tahun 2004, organisasi politik tidak ikut meramaikan kontes politik ini, hanya sebanyak 24 organisasi partai politik saja. Pada pemilu ini, untuk pertama kali presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung.
Jika ada yang kurang jelas, kita bisa membaca sendiri di layar kaca kita sendiri. Kemudian pemenang pada pemilu kali ini adalah Partai Golkar. Dilanjutkan pada pemilu tahun 2009, organisasi politik yang ikut meramaikan ajang demokrasi ada 38 partai. Partai meraih suara tertinggi adalah Demokrat. Pada pemilu tahun 2014 diikuti oleh 12 organisasi partai politik. Suara terbanyak diraih oleh PDIP. Yang terakhir adalah pemilu tahun 2019 diikuti oleh 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. Pemenang pemilu kali ini adalah PDIP. Dengan demikian, perbedaan pemilu tahun 1955 dengan pemilu era sekarang ialah jika pemilu tahun 1955 hanya untuk memilih anggota DPR dan konstituen, sedangkan era sekarang pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota, serta memilih anggota DPR dan DPRD. Demikianlah penjelasan saya mengenai pemilu tahun 1955. Sekian dan terima kasih.